Bab 11 suara lucu ini tidak bisa disikat. Angin dingin bertiup kencang. Dan nyala api pada puntung rokok berkelap-kelip di bawah cahaya. Kabut tebal pun dihembuskan ke mulut. Sebuah pertanyaan putus asa terdengar dari balkon. Siapa yang memenangkan permainan ini? Ding, tuan rumah telah kalah dalam permainan berturut-turut dan mulai mempertanyakan tidak hanya kemampuannya sendiri, tetapi juga Tuhan. Hadiah, 666 yuan. Nisiuchi. Hancurkan. Si pengecut akan melompat turun dari sini sekarang dan mati bersama-sama. Su yang melihat saldonya, yang lebih dari 290.000. Pada akhir hari ini, saya dapat dianggap sebagai orang yang berpenghasilan lebih dari 100.000 yuan sehari. Namun dia tidak terlalu senang. Dia baru saja terbunuh beberapa kali dan sedikit marah. Dia melirik arlojinya. Sekarang sudah lewat pukul 9. Saya juga sedikit lapar. Lalu dia bangkit dan masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaiannya. Semua pakaian baru yang saya beli diambil oleh penatu pakaian kering. Jadi tentu saja saya masih mengenakan pakaian lama yang sama. Su yang sebenarnya ingin mencoba pijat sebelumnya. Tapi gelombangku dengar biayanya 1 atau 2.000 yuan sekali jalan. Su yang merasa bahwa tingkat konsumsi ini melebihi tingkat pendapatannya. Jadi, dia melupakan ide itu. Dia punya uang sekarang. Jadi dia berencana untuk dipijat malam ini. Mampir dan makan sesuatu di luar. Su yang mengganti pakaiannya. Setelah naik taksi, ia menuju ke pusat kota. Ketika di Ducheng, tentu saja Anda harus makan hotpot. Jika Anda ingin hotpot, Anda harus pergi ke Lao Xiangxi Hotpot. Itu yang asli, penuh rasa. Tak lama kemudian Su yang tiba di lingkungan lama. Dia menemukan restoran hotpot yang ramai pengunjung, lalu masuk ke dalamnya. Bos wanita yang sedang menonton video di bar menatap Su Yang dan bertanya, "Kursi ayam. Tetaplah di sarang." 1 bungkus. Pemiliknya juga tercengang saat mendengar ini. "Kau makan hammer hotpot sendirian." Tatapan itu seolah mengatakan itu. Su Yang sedikit malu, "Tunggu. Aku akan bertanya apakah ada yang mau berbagi meja. Kalau tidak, tidak akan baik jika ada terlalu banyak orang. Apakah kamu mau, adik kecil?" "Tidak apa-apa." Su Yang kemudian berdiri di samping dan menunggu. Memang kurang enak kalau disantap sendirian, karena masakannya dihidangkan sendiri-sendiri dan porsinya juga cukup besar. Jika hanya ada 1 orang, Anda hanya bisa makan 1 jenis daging dan 1 jenis sayuran. Jika lebih dari itu akan sia-sia. Jika ada lebih banyak orang, Anda bisa memesan lebih banyak hidangan. Zuhasa, pemilik restoran menarik kursi, meletakkannya di samping bar, dan memberi isyarat agar Su Yang duduk terlebih dahulu. Su Yang duduk di kursi, menggesek ponselnya dan menunggu. Tiba-tiba telepon seluler berdering. Su Yang memperhatikan ibunya meneleponnya lagi dan dia menjawab telepon dengan sedikit kebingungan. Mengais. "Tidak apa-apa, aku hanya sedang merendam kakiku. Tiba-tiba aku sadar kalau ada orang lain yang merendam kakiku, tapi kamu tidak." "Su Yang, lebih baik kau bunuh saja aku." "Tidak, kumohon. Bu, ibuku tersayang. Kumohon berhentilah mengolok-olokku. Jika ibu terus seperti ini, aku tidak akan kembali untuk merayakan tahun baru tahun ini." "Tidak apa-apa, kalau kamu tidak mau kembali, ya jangan kembali. Tidak apa-apa kalau ibumu meninggal. Melahirkan anak laki-laki sama saja dengan tidak melahirkan sama sekali." Seperti yang diduga, dalam hal keanehan, Su Yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan ibunya sendiri sepanjang hidupnya. Untuk sesaat, Su Yang tampak mengenakan topeng kesakitan. Menelepon diri sendiri larut malam hanya untuk memberi tekanan pada diri sendiri. Su Yang menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, "Jawab aku." "Sungguh, Bu. Jika ibu tidak punya pekerjaan, pergilah ke desa dan bajaklah 2 hektar tanah. Jangan siksa aku di sini, oke?" "Apakah kamu berbicara dalam bahasa manusia?" Liu Fang bertanya dengan marah dan wajah dingin. "Kalau begitu, lihat apa yang baru saja kamu katakan. Apakah itu bahasa manusia?" Su Yang juga langsung membantah. "Baiklah, aku sudah bosan." Panggilan itu kemudian ditutup. Su Yang agak bingung ketika melihat teleponnya ditutup.
Tidak, dot ini. Telepon berdering lagi. Kali ini dari ayahku. Setelah panggilan tersambung, nada bicara Su yang terdengar sedikit lelah. Setelah dia menjawab telepon, dia bertanya, "Apa?" "Menantu perempuan keluarga Sun melahirkan hari ini, dan kami akan mengadakan perjamuan bulan purnama bulan depan." Hanya dalam satu kalimat, terungkaplah kisah nyata mengapa ibunya tiba-tiba menyiksanya. Jadi jika dia tidak bahagia, apakah itu berarti saya juga akan tidak bahagia? Kamu benar-benar ibuku. Tidak peduli baik atau buruk, kamu harus membaginya denganku. Bukankah putra bungsu Paman Sun masih remaja? Ya, dia berusia 19 tahun. Dia sedang bekerja di luar ketika dia tiba-tiba menelepon untuk mengatakan bahwa pacarnya akan melahirkan. Nada bicara Suda Qiang sedikit sedih. Hal macam apa ini? Dia bahkan belum dewasa dan sudah punya anak. Itu keterlaluan. Su yang juga sedikit terkejut. Ada banyak sekali melon di desa ini. Ketika saya kembali untuk tahun baru, saya akan tinggal di Departemen Intelijen dan bersenang-senang. Ding, tuan rumah menggigit melon dari desa yang sama dan merasa kagum. Menyesali keragaman kepribadian manusia. Hadiah, 666 yuan. Oke. Melon ini melon emas, kan? Atau melon di rumah kaca. Begitu mahal. Tapi ayah, mengapa menurutmu ibuku begitu terobsesi dengan pernikahanku? Su yang sedikit tertekan. Suda Qiang mengangkat bahu dan berkata dengan nada yang sudah dikenalnya. Di desa juga sama. Sekelompok wanita tua hanya mengobrol tentang hal-hal sepele dan membandingkannya. Terserah kamu. Tidak masalah apakah kamu menikah atau tidak. Berbahagialah. Ingat, nak, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ayahmu tidak mengerti hal ini sampai aku berusia lebih dari 50 tahun. Sayang sekali gelombang. Suda Qiang menghela napas. Baiklah, sudahlah. Lao Wang memintaku pergi memancing. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Suda Qiang juga menutup telepon. Su yang menatap telepon yang ditutup, tertawa diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu adalah orang yang sangat bijaksana. Miskin amat. Apakah ini kasus memberi seseorang hadiah manis setelah dipukuli? Yang satu bertanggung jawab untuk menyakiti dan yang lain bertanggung jawab untuk menghibur. Kalian berdua mengabaikanku. Sial. Su yang tiba-tiba menyadari bahwa kalian berdualah yang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dia mendesah dalam hati. Teruskan bermain dengan telepon. Su Yang, Song Xiao Xiao. Su yang berkedip saat melihat Song Xiao Xiao yang telah berganti pakaian, memiliki rambut panjang yang terurai di bahunya, dan mengenakan riasan tipis. Haha, kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak mengenaliku saat aku berganti pakaian. Song Xiao Xiao mengerutkan kening dan menggoda, dengan lengan terlipat di dadanya, menatap Su Yang. Ya, Su Yang menatap Song Xiao Xiao di depannya sambil tersenyum. Ingatanku tentangmu masih melekat di masa sekolahku. Kenapa? Tiba-tiba sesosok muncul dan menatap Su Yang dengan rasa ingin tahu. Kita bertemu lagi. Su Yang menatap Bai Wei yang muncul dan mengangguk sedikit. Mungkin karena aku punya lebih banyak kenangan tentang masa itu. Su Yang mengangkat bahu, menatap keduanya dan bertanya, apakah kalian di sini untuk makan malam? Ya gelombang. Song Xiao Xiao mengangguk dan berkata, Wei Wei baru saja pulang kerja dan ingin makan hotpot, jadi kami datang ke sini. Kamu juga, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Ya, aku akan menunggumu. Mata Su yang berbinar. Dan dia segera berkata kepada pemilik yang sedang menonton pertunjukan di samping. Pemilik itu kebetulan bertemu dengan seorang teman. Kita bertiga akan berbagi meja. Kuo Yisa, pemiliknya mengangguk dan berbalik untuk berteriak. Erwa Sangwo. Bawa mereka masuk. Ayo. Terdengar teriakan dari dalam toko. Lalu seorang pemuda bercelemek datang menghampiri. Melihat ke arah tiga orang itu dan berkata, ikuti aku, di dalam ada tempat duduk. Mereka bertiga lalu mengangkat kaki dan berjalan masuk. Bai Wei yang berdiri di sampingnya agak heran dengan kebetulan ini. Kita bertemu bahkan saat sedang makan malam. Tuan Su, apakah Anda mengikuti Xiao Xiao ku gelombang?
Su Yang terdiam. Lalu tiba-tiba tawa sinis keluar dari mulutnya. Dia menoleh dan menatap Bai Wei, mengamati kakinya yang jenjang. Lalu berkata sambil tersenyum mesum, "Mungkinkah aku mengikutimu?" Gelombang-gelombang. Senyum sinis ini membuat Bai Wei gemetar. Itu cukup menakutkan. Mereka bertiga pun duduk. "Jika kamu menyukaiku, katakan saja langsung padaku. Kamu tidak perlu mengikutiku." Bai tersenyum dan mengedipkan mata pada Su Yang. "Kakak juga menyukaimu." Pusinu mengukus kepala udang. Su Yang melengkungkan bibirnya dan menatap mereka berdua lalu bertanya, "Apa yang ingin kalian makan?" Bai Wei, "Bagaimana Anda bisa mengatur transisi emosi dengan begitu lancar? Apakah lompatan pikirannya begitu besar?" Song Xiao-Xiao di samping terkekeh dan bertanya tanpa mengalihkan pandangan dari menu. "Apakah kamu bisa makan makanan pedas?" "Siapa yang kau hina?" Su Yang mengangkat alisnya. Dan alisnya yang baru dipangkas itu seperti pedang yang keluar dari sarungnya, penuh dengan ketajaman. "Saya dari Sichuan. Anda bertanya apakah saya bisa makan makanan pedas?" "Salah. Salah gelombang." Song Xiao-Xiao segera meminta maaf dan memutar matanya ke arah Su Yang dengan menawan. "Sedikit pedas, sedang pedas, atau sangat pedas? Dibandingkan dengan ini, kurasa ini lebih baik untukmu. Bagaimana menurutmu?" Su Yang menandai beberapa item pada menu tanpa mengangkat kepalanya. Wajah Song Xiao-Xiao tiba-tiba memerah. Mereka berdua sudah berdekatan karena sedang melihat menu. Jadi mereka pun berdekatan. Setelah mengatakan ini, Su Yang tidak dapat menahan keinginan untuk menamparkan mulutnya sendiri. Bisakah si idiot ini sedikit mengecilkan mulutnya? Saya terbiasa genit ketika berada di obrolan grup, dan beberapa hal yang saya katakan bahkan tidak terpikirkan. Menurut dirinya di masa lalu, dia sangat pandai menggoda teman-temannya dalam kelompok. Tetapi dia gagap ketika berbicara di dunia nyata. Tetapi setelah tiba-tiba menjadi kaya, dia tampaknya telah banyak berubah. Kekhawatiran pun berkurang. Pada saat ini, Bai Wei yang duduk di sebelah Song Xiao-Xiao berkata dengan lemah, "Kalau begitu aku akan pergi." Anak laki-laki di sebelahnya juga mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Pesan saja makanannya dengan benar. Jangan teriak-teriak." Su Yang terbatuk kering, memindahkan menu sedikit lebih dekat ke Bai Wei, dan kemudian mengubah posisinya. "Kamu tidak keberatan merokok? Silakan." Bai Wei menggelengkan kepalanya, dan Song Xiao-Xiao di sampingnya mengangguk tanpa suara. Pipinya yang kemerahan dan matanya yang sedikit melotot membuatnya tampak sedikit malu dan gugup. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap pelipisnya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Su Yang merasa bahwa cara wanita mengikat rambut mereka benar-benar dapat menunjukkan pesona mereka. Yang kedua adalah membungkuk. Bai Wei juga mengeluarkan sebatang rokok wanita, duduk di kursi dengan rokok di mulutnya, dan mengisap rokok itu dalam-dalam. Dilihat dari tindakan orang lain, dia juga seorang perokok tua. Faktanya, saat ini cukup banyak wanita yang merokok. Su Yang tidak punya pendapat tentang ini. Dia mengatakan jika Anda berbicara kepada saya tentang kesetaraan gender, maka Anda harus sepenuhnya setara dengan saya. Jika Anda tidak berbicara kepada saya tentang kesetaraan gender, maka saya bisa menjadi seorang pria sejati. Banyak sekali tinju wanita yang beredar di internet, tapi saya belum banyak melihatnya di dunia nyata. Sebab jika ini adalah pertandingan tinju sungguhan, jika kita kesampingkan faktanya, seseorang mungkin akan mendapat tamparan di wajahnya saat berikutnya.